Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih yang udah jawab salam. Semoga rezekinya lancar ya. Yang nggak jawab salam bisa nanti jawab salam karena jawab salam itu penting ya anak-anak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu ya anak-anak. Yang pertama, Fayat, ya. Hadir, Fayat. Hadir, Pak. Oke, mantap. Pak, hadir. Yang kelihatan di sini mah ya, hadir. Yulianti, Kemal Pasya, Torik Padilla, Joy, Isti Akbar. Mana hadir? Hadir gak? Hadir Pak. Hadir, saya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mantap. Oke. Oh ya, Bapak lupa ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Lanjut aja ya ke materi selanjutnya. Tapi Bapak mau nanya dulu, ada yang ingat Bapak kemarin bahas apa? Saya, Pak, ingat, Pak, Oh, apa, Torik? minggu kemarin tuh membahas tentang mode exposure, Pak. Oke, betul sekali ya, Torik. Kemarin Bapak bahas mode exposure ya. Mode exposure itu ada yang di kamera itu ada P, M, API, SP ya. Semoga yang lainnya bisa ingat gitu ya. Oke, bisa minta tolong share screen siapa aja buat Bapak jelasin gitu ya materi selanjutnya. Oke, udah muncul ya anak-anak. Jadi dalam mata pelajaran desain grafis pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang pemotretan gerak. Oke. Namun pembelajaran ini agak berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Diusahakan untuk pada aktif ya anak-anak ya. Oke, next. Oke, Bapak akan bahas dulu apa itu teknik pengambilan gambar. Jadi teknik pengambilan gambar ialah teknik yang digunakan agar area pada frame gambar atau foto dapat tercover dengan baik oleh kamera dan membuat tampilan objek lebih fokus dan tajam. Mungkin itu pembahasan tentang teknik pengambilan gambar. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya akan serahin ke kelompok. Nah, nanti saya bagi-bagi dulu ya kelompoknya. Oke. Yang pertama, kelompok pertama akan menjelaskan tentang materi teknik pengambilan gambar zooming. Nah, yang kedua ada teknik pengambilan gambar panning. Nah, yang ketiga ada teknik pengambilan gambar blurring. Oke. Ini saya udah acak ya kelompoknya, semoga bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Oke. Yang pertama ada kelompok Akbar, yang kedua Alvira, yang pertama ada Akbar, Alvira sama Eva, yang kedua ada Payat, Yasmin sama Kemal, yang ketiga ada Tegar, Torik sama Tasa. Oke, Bapak tunggu itu ya 1 jam buat berdiskusi, boleh melalui via WhatsApp masing-masing ataupun ya teleponan via call. Berdiskusi selesai. Oke, kelompok pertama, maka paparin itu hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 siapa yang mau paparin perwakilannya? Kebetulan saya, Pak. Apa? Bar, enggak, paparin. Jadi saya perwakilan kelompok 1, yaitu materinya teknik zooming. Jadi zooming adalah teknik pemotretan untuk memperoleh hasil foto dengan kesan objek mendekat atau menjauhi kamera. Beberapa teknik pengambilan gambar dengan teknik zooming diantaranya fokuskan objek tepat di tengah, kemudian di zoom sampai full dekat. Selanjutnya yang kedua, sambil memencet tombol shoot
putar gelang zoom ke zoom out atau menjauh. Yang ketiga, untuk lebih aman terhadap lensa, gunakan pilihan manual fokus. Yang keempat, gunakan speed sedikit rendah, misal 1:10, dan diafragmanya menyesuaikan. Terakhir, sebaiknya menggunakan tripod untuk menjaga fokus agar maksimal. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu menjelaskan tentang teknik zooming ya. Oke, Bapak bertanya dulu ya kelompok 1 gimana? Ada kendala nggak diskusinya? Aman, Pak. Alhamdulillah tuh ya kalau aman-aman. Berarti udah bekerja sama dengan baik ya sama kontak kelompoknya ya, Akbar ya. Ya, Pak. Oke, mantap. Jadi tadi Akbar menjelaskan tentang teknik zooming ya. Tadi benar kata kelompok 1, teknik zooming adalah teknik pemotretan untuk memperoleh hasil foto dengan kesan objek mendekat atau menjauhi kamera ya. Biasa di lensa itu selalu di zooming itu ke kiri atau ke kanan, ke kiri ke kanan gitulah ya. Itu disebut dengan teknik zooming. Oke. Next, Oparin kelompok 2 hasil diskusinya. Bolehlah dibantu sama kelompok 1 buat share screen-nya gitu. Biar sekalian aja. Ya, baik. Selanjutnya untuk kelompok 2 akan saya jelaskan tentang teknik panning. Next slide. Teknik panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan pada benda yang bergerak. Cara melakukan panning adalah dengan menggerakkan kamera searah dengan arah gerak objek yang ingin dibidik, sehingga objek akan tampak fokus, sementara background akan tampak kabur atau blur. Next slide. Berikut adalah beberapa teknik panning. Yang pertama, jangan menggunakan tripod untuk mengikuti arah gerakan objek. Kamera harus bisa bergerak secara luas. Yang kedua, set kamera pada mode shutter priority. Yang ketiga, shutter speed yang digunakan untuk panning adalah 1/30 sampai 1/8. Jadi set kamera di antara angka tersebut. Yang terakhir, cari objek bergerak yang di panning. Pilihlah background yang berwarna-warni untuk panning sehingga hasil blur dari background semakin menarik. Next. Ada yang selanjutnya. Arahkan kamera mengikuti objek yang bergerak dan pencet separuh tombol rilis untuk mengambil fokus. Lalu usahakan tangan bergerak selembut mungkin. Gerak kejut yang mendadak bisa mengakibatkan foto yang tidak menarik. Saat tangan kita sudah seirama dengan gerakan objek, pencet tombol rilis untuk mengambil exposure, dan yang terakhir, dan selanjutnya makin banyak berlatih, tangan dan mata kita akan semakin terbiasa. Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Erin, silakan Pak. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Kelompok Erin tentang teknik panning ya. Gimana saya mau bertanya dulu kelompok 2, diskusinya aman? Nggak ada kendala? Aman Pak. Oke, baik, berarti aman ya untuk diskusinya. Kelompoknya pada aktif itu ya, saling membantu satu sama lain. Oke, jadi tadi kelompok 2 itu paling tentang teknik panning. Betul ya kata kelompok 2, teknik panning itu adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan pada benda yang bergerak. Nah, cara melakukan panning dengan menggerakkan kamera searah dengan gerakan objek yang ingin dibidik sehingga objek akan tampak fokus, sementara background akan tampak kabur atau blur. Benar sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparannya. Oke, baik, lanjut ke teknik pengambilan gambar selanjutnya. Maka kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Siapa tadi kelompok 3 itu? Torik ya, Tegar sama Tasa. Enggak. Siapa? Lalu yang ketiga itu ada teknik blurring ya Pak. Boleh di next Kang?
Nah, blurring merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang diserap dari kata blur ya. Blur berarti kurang jelas, kabur, dan objek terlihat samar. Nah, dalam dunia fotografi, blur artinya objek gambar tidak fokus yang terjadi akibat pengaturan tertentu. Nah, jarak pengambilan objek yang tidak tepat juga dapat jadi faktor penyebab gambar menjadi blur. Namun secara teknis, gambar blur maksudnya gambar yang kerapatan piksel yang membentuknya rendah. Dengan kata lain, resolusi gambar blur itu rendah. Boleh di next, Kang? Nah, ada beberapa tips yang dapat membantu menghasilkan foto yang bagus ya. Tips tersebut antara lain itu adalah pilih mode manual atau aperture priority. Nah, yang kedua itu pilih setting aperture sebesar mungkin. Lalu yang ketiga, atur jarak ketika memotret, yaitu jarak di depan dan di belakang objek yang sama. Lalu yang keempat itu jauhkan jarak antara objek dan background-nya. Lalu usahakan menggunakan lensa dengan aperture yang besar. Yang keenam, gunakan focal length dengan lensa yang terpanjang, misalnya lensa 55 sampai 200 mm. Maka gunakan yang 200 mm ya. Nah, yang ketujuh, jika ada gunakan lensa prime atau lensa fix, lensa yang tidak bisa di zoom untuk mendapatkan pola blur yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Erin. Oke, baik. Makasih atas pemaparannya kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu memaparkan teknik pengambilan gambar, teknik blurring ya. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, diskusinya lancar, apa ada yang nggak ngebantu itu? Ada Pak, tegar Pak, nggak ngebantuin, nggak tahu Pak kemana Pak dia, hilang-hilangan terus. Gini Pak, saya teh pertama Kenapa tegar nggak bantu kelompoknya tadi? ini Pak, saya teh pertama ngehemat kuota Pak, karena kuota saya sedikit lagi. Dan tadi teh saya lagi di jalan Pak, lupa konfirmasi ke Bapak. Duh, maaf ya Pak. Aduh, tegar lain kali ini konfirmasi dulu ya biar ada kepastian buat kelompoknya dan buat Bapak juga gitu ya. Karena diskusi ini merupakan penilaian buat anak-anak gitu ya. Oke. Kalau yang nggak bantu tapi harus konfirmasi dulu ya ke teman-temannya gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya kelompok 3 atas pemaparannya mengenai teknik blurring ya. Oke, jadi teknik blurring itu istilah dalam bahasa Inggrisnya disebut kata blur gitu ya. Blur berarti kurang jelas, kabur, dan objek terlihat samar, benar sekali gitu ya. Dan ada beberapa tips tadi yang disebutin kelompok 3 untuk menghasilkan foto yang bagus. Gitu ya. Yang pertama pilih madua atau aperture priority. Nah, aperture priority itu adalah Bapak yang sudah jelaskan mode exposure yang kemarin gitu ya. Oke, terima kasih ya yang sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan ini. Semoga anak-anak bisa lebih memahami gitu ya teknik pengambilan gambar dalam fotografi. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.